Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi baru setelah kita kemarin belajar tentang statistika. Kita akan melanjutkan materi yaitu tentang kaidah pencacahan. Yang mana materi ini sudah saya upload modulnya di e-learning. Kalian bisa pelajari, kalian baca, kemudian kalian coba latihan soalnya. Kemudian nanti kerjakan tugas yang saya berikan. Jadi materi kita itu tentang aturan pencacahan yang meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Yang mana ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai tentang kaidah pencacahan. Jadi kaidah pencacahan itu adalah aturan. Kaidah itu kan aturan. Pencacahan adalah membilang atau mencacah. Mencacah itu membilang, menghitung banyaknya semua kemungkinan yang terjadi dalam suatu peristiwa atau dalam suatu kejadian. Yang meliputi ada aturan perkalian, permutasi, kemudian kombinasi. Nanti kalian pelajari per sub bagian ini. Kemudian kalian coba latihan soalnya. Untuk memahami materi aturan penjumlahan dan aturan perkalian, coba kalian cermati kasus-kasus berikut ini, yaitu misalnya permasalahan tentang pemilihan program studi lanjut di perguruan tinggi, kemudian tentang banyaknya alternatif jalan yang harus dipilih ketika berangkat sekolah misalnya atau berangkat bekerja, kemudian menentukan susunan dari baju, kemudian celana dan sepatu yang akan dipakai dalam suatu kegiatan misalnya, yang mana bajunya ada beberapa baju yang tersedia, kemudian beberapa celana yang tersedia, dan beberapa sepatu yang tersedia. Maka kita bisa membuat beberapa susunan atau kombinasi dari baju, celana, dan sepatu itu. Itu contoh kasus-kasus yang akan diselesaikan dengan menggunakan aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Coba kita lihat masalah yang pertama, ini kaitannya dengan aturan penjumlahan. Misalnya ini ada seorang siswa yang ingin melanjutkan di perguruan tinggi negeri yang ada di Pulau Jawa, tapi ini ayahnya menyetujui jika kuliah di Yogyakarta. Kemudian di Jogja sendiri itu ada 3 PTN dan juga 3 PTN itu memiliki jurusan yang digemari oleh si Fadil ini, yaitu sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris. Kemudian panitia SBMPTN sendiri memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa untuk memilih maksimum 3 PTN dan minimal 1 PTN yang ada di Indonesia. Maka kita akan mencoba mendata semua kemungkinan pilihan yang bisa diikuti oleh Fadil ini. Nah, di sini kita buat tabel yang mana maksimal bisa memilih 3 PTN dan minimal 1 PTN. Nah, kita coba dari yang 3 PTN dulu. Misalnya ada PTN A, PTN B, dan PTN C. Yang mana PTN C ini ada 2 program studi yang disukai oleh Fadil tadi, yaitu ada bahasa Inggrisnya dan juga ada sastra Inggrisnya. Sedangkan di PTN A dan PTN B hanya ada misalnya bahasa Inggris saja, pendidikan bahasa Inggris saja misalnya. Maka kemungkinan yang pertama adalah memilih PTN A, PTN B, dan PTN C di jurusan 1, misalnya yang bahasa Inggrisnya. Kemudian PTN A, PTN B, dan PTN C tapi di jurusan yang sastra Inggrisnya misalnya. Maka ketika memilih 3 PTN itu ada 2 alternatif, yaitu PTN A, PTN B, PTN C, PTN A, PTN B, PTN C tapi jurusannya yang berbeda di PTN C. Kemudian kalau memilih 2 PTN maka hanya PTN A dan PTN B saja, PTN A dan PTN C tapi ini di jurusan 1, kemudian PTN A, PTN C tapi di jurusan yang kedua, kemudian PTN B sama PTN C, yang PTN C ini di jurusan pertama, PTN B dan PTN C tapi ini yang C-nya di jurusan yang kedua. Maka ada 5
alternatif. Kemudian kalau memilih satu PTN saja, maka bisa PTN A saja, atau PTN B saja, atau PTN C saja, ini tapi di jurusan 1, kemudian PTN C saja tapi di jurusan yang kedua, atau PTN C itu memilih jurusan pertama atau jurusan dan jurusan yang kedua. Nanti tinggal mana yang akan lolos. Sehingga di sini ada 5 alternatif. Maka semuanya kemungkinan yang bisa dipilih itu adalah dari 3 perguruan tinggi ada 2 alternatif, sehingga 2 ditambah ini yang 2 perguruan tinggi ada 5, 1 perguruan tinggi ada 5, sehingga ada 12 alternatif pilihan. Ini dengan menggunakan penjumlahan, namanya aturan penjumlahan. Kemudian yang kedua, ini permasalahan yang akan diselesaikan dengan aturan perkalian. Misalnya ada 3 orang kandidat pengurus OSIM, ini akan dipilih sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara, yang mana aturannya 1 orang hanya boleh dipilih 1 jabatan saja. Jadi ketika sebagai ketua maka tidak boleh dipilih jadi sekretaris atau bendahara. Maka ada berapa banyak cara dan kemungkinan memilihkan pengurus OSIM tersebut. Maka kita selesaikan dengan cara mendaftar. Yang pertama ini dengan cara mendaftar, yaitu dari jabatan ketua OSIM ini kita bisa memilih 3 kandidat, yaitu A, B, dan C. Ada 3 cara dalam memilih ketua. Kemudian ketika akan memilih sekretaris, karena 1 orang sudah terpilih sebagai ketua, maka hanya tinggal 2 kandidat yang tersisa yang akan dipilih sebagai sekretaris. Sehingga ketika memilih sekretaris itu hanya ada 2 cara pemilihan. Kemudian akan memilih bendahara, karena ketua dan sekretaris sudah terisi, maka hanya ada tinggal 1 orang yang tersisa yang akan menjabat sebagai bendahara. Sehingga ini ada 1 cara pemilihan sebagai bendahara. Sehingga banyaknya cara memilih atau banyaknya susunan pengurus OSIM yang mungkin terbentuk adalah yaitu banyaknya kemungkinan sebagai ketua ada 3 orang, yang kandidat sekretaris hanya tinggal 2 orang, dan sebagai bendahara 1 orang, sehingga semuanya ada 3 kali 2 kali 1, yaitu ada 6 susunan yang mungkin bisa terpilih. Kemudian yang kedua dengan cara diagram, ini diagram, yaitu kita buat susunan ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang mana ketua ini kita bisa memilih dari 3 orang, berarti A, B, C ini semuanya punya peluang sebagai ketua. Jika A terpilih sebagai ketua, maka yang kemungkinan terpilih sebagai sekretaris hanya tinggal B dan C. Kemudian kalau B sudah sebagai sekretaris, maka bendaharanya adalah yang C. Kalau C-nya sebagai sekretaris, maka bendaharanya B. Sehingga dari ketuanya adalah si A, sekretarisnya B, bendaharanya C, maka menjadi ini susunannya adalah A, B, C. Kemudian ini A, C-nya sekretaris berarti A, C, B. Kalau B-nya ketua, maka yang jadi sekretaris kalau tidak A ya, C. Kemudian kalau C-nya ketua, maka sekretarisnya adalah A atau B. Dan bendaharanya adalah berarti ini B, yang ini adalah A. Sehingga ini ada 6 susunan. Sama dengan yang cara mendaftar tadi ada 6 susunan. Kemudian cara yang ketiga dengan aturan pengisian tempat. Jadi kita buat 3 tempat karena tadi posisinya adalah sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka kita butuh 3 tempat. Kita buat kotak persegi panjang ini. Kita isi setiap kotak ini dengan banyaknya kemungkinan. Misalnya ini sebagai ketua. Ketua berarti bisa dipilih dari 3 orang. Kan ini diisi 3. Kalau sekretaris itu bisa diisi oleh 2 orang, kemudian yang bendahara sebagai bisa diisi dengan 1 orang. Karena ini ketua ini masih kemungkinan peluangnya adalah 3 orang yang bisa dipilih, kemudian karena 1 orang sudah terpilih sebagai ketua, maka yang bisa dipilih sebagai sekretaris hanya tinggal 2 orang. Karena 1 orang sudah terpilih lagi sebagai sekretaris, maka yang bendahara tinggal 1 orang. Dan ini dikalikan. Itu adalah ketemu banyaknya cara atau banyaknya susunan dari pengurus OSIM tersebut. Jadi 3 kali 2 kali 1 ada 6 cara. Jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama tadi dengan mendaftar, kemudian dengan diagram pohon, yang ketiga dengan cara pengisian tempat. Itu aturan perkalian. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah
jalur perjalanan dari kota A menuju ke kota D, yang mana itu bisa melalui kota B dan melalui kota C. Maka ada berapa banyak kemungkinan jalur yang dapat dilalui dari kota A ke kota D? Maka untuk sampai kota D dari kota A itu kemungkinannya adalah bisa melalui B, bisa juga melalui C. Kita coba kalau melalui B, maka dari A ke B ada 4 jalur, kemudian dari B ke D-nya ada 3 jalur. Sehingga banyak cara memilih jalur dari A menuju D melalui kota B adalah, yaitu banyak jalur dari A ke B ada 4, B ke D-nya ada 3, jadi 4 kali 3 sama dengan 12 cara. Kemudian bisa juga untuk sampai kota D dari kota A melalui kota C. A ke C-nya berarti ada 3, C ke D-nya ada 3, jadi sama dengan 9 jalur. Sehingga banyaknya cara untuk sampai ke kota D dari kota A, maka kalau melalui B ada 12, melalui C ada 9 jalur, sehingga kita jumlahkan 12 tambah 9 sama dengan 21 cara. Itu permasalahan yang berkaitan dengan aturan perkalian. Kemudian kita coba kasus yang lain, misalnya ini jalur yang tadi, sama jalurnya, hanya ini permasalahannya ketika kembali dari kota A, kembali ke kota A dari kota D. Jadi dari kota A menuju ke kota D, nanti kembali lagi ke kota A. Boleh melewati jalan yang sama ketika dilalui pada saat berangkat. Jadi ketika dari kota A menuju ke kota D, nanti balik lagi ke kota A. Maka kemungkinannya adalah dari A ke B, kemudian B ke D, kembali ke A bisa dari D menuju C, kemudian C menuju A. Jadi ada beberapa kemungkinan untuk bisa kembali ke kota A lagi. Jadi nanti kemungkinan yang pertama yaitu adalah dari A ke B, kemudian B ke D, kemudian D ke C, kemudian C ke A. Nah, kita lihat dari A ke B ada 4 jalur, kemudian B ke D-nya ada 3, D ke C ada 3, ini C ke A-nya juga ada 3. Sehingga semuanya ada 4 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi semuanya ada 12 kali 9 itu berarti 108 ya, 108 cara. Kemudian kemungkinan yang kedua itu berarti dari A ke B, kemudian B ke D, tidak lewat C tapi langsung D ke B, kemudian B ke A. Maka A ke B-nya ada 4, B ke D-nya ada 3, D ke B-nya juga ada 3, B ke A juga, berarti ini ada 4 ya, nanti dikalikan. Dikalikan, maka ada berapa? Kemudian kemungkinan yang ketiga, berarti ini dari A melalui C, kemudian baru C ke D, ini C ke D, C ke D, kemudian dari D ke B, baru B ke A. Ini A ke C-nya ada 3, ini C ke D juga ada 3, ini ada 3, ini ada 4. Dikalikan ada berapa? Kemudian kemungkinan keempat, ini berarti dari A ke C, C ke D, kemudian D ke C, balik lagi ini, kemudian C ke A. Ini berarti A ke C-nya ada 3, ini juga ada 3, ada 3, D ke C-nya 3, C ke A-nya juga 3, dikalikan. Ya. Nanti hasilnya ini, dari hasil ini, nanti dijumlahkan semuanya, itu adalah hasil keseluruhan. Jadi kemungkinan
dari kota A ke kota D, A ke D, kemudian dari D ini balik ke A lagi. Kemudian kalau yang B ini tidak boleh melewati jalan yang sama ketika dilalui pada saat berangkat, maka kemungkinannya dari A ke B sama, A ke B, kemudian B ke D, bisa D ke C, terus C ke A. Berarti ini sama dengan yang ini, hasilnya sama. Kemudian bisa A ke B, kemudian B ke D. Kalau balik melalui B, tapi jalan yang sudah dilalui ketika berangkat, ini tidak boleh dilalui ketika pulang. Maka untuk menuju ke A lagi melalui B, misalnya melalui B, maka D ke B ini sudah berkurang satu karena yang satu nggak boleh dilewati karena yang tadi sudah dilewati ketika berangkat. Maka ini D ke B-nya tinggal 2, kemudian B ke A-nya tinggal 3. Jadi nanti ini 4 kali 3 kali 2 kali 3. Jadi dikurangi 1. Yang nomor 2 ini kurangi 1. 3 kurangi 1 jadi 2, ini kurangi 1 jadi 3. Kemudian kemungkinan yang berikutnya bisa A ke C, C ke D, D ke B, B ke A. Seperti nomor 3 ini, sama. Kemudian yang keempat, A ke C, C ke D, D ke C, kemudian C ke A. Maka ini A ke C-nya 3, C ke D-nya 3. Nah, balik lagi D ke C, karena tidak boleh dilewati yang sudah digunakan tadi ketika berangkat, maka ini tinggal 2. Ini C ke A-nya juga tinggal 2. Jadi ini 3 kali 3 kali 2 kali 2. Nanti hasilnya dijumlahkan lagi. Jadi ini yang susunan pertama ini tidak perlu dikurangi. Yang ketiga juga tidak perlu dikurangi. Yang dikurangi hanya ketika baliknya melalui B, kemudian ke A, baliknya D ke C, kemudian C ke A. Itu solusinya. Kemudian berikutnya, ini ada contoh lagi. Ini seorang manajer supermarket ingin menyusun barang berdasarkan nomor seri barang, kemudian yang mana nomornya akan disusun dari 3.000 sampai 8.000 dengan tidak memuat angka yang sama, jadi tidak boleh angkanya double. Ada berapa banyak nomor seri yang disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka bilangan antara 3.000 dan 8.000 itu ada 4 digit yang dibutuhkan, itu 4 digit. Maka kita sediakan 4 tempat, ini dengan menggunakan aturan pengisian tempat ada 4 tempat. Kita mulai dari yang depan, ini antara 3.000 sampai 8.000, maka yang depan harus angkanya kalau tidak 3, 4, 5, 6 atau 7. Jadi 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7 yang bisa digunakan di angka paling depan karena harus 3.000 berapa, 4.000 berapa, 5.000 berapa, 6.000 berapa, 7.000 berapa. Jadi ada 5 angka yang bisa digunakan sebagai posisi paling depan atau angka ribuan. Kemudian yang ratusan ini ada 7. Dari mana 7? Ini boleh angka 1, boleh angka 2, boleh angka 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetapi satu angka yang sudah digunakan, kalau satu angka sudah digunakan di depan, maka nggak boleh digunakan lagi di angka berikutnya. Jadi tinggal sudah berkurang satu angka yang bisa digunakan di posisi yang kedua. Berarti di posisi yang ketiga sudah berkurang 2 banyaknya angka yang bisa digunakan, jadi tinggal 6. Karena ini ada 8 angka yang tersedia. Sudah dipakai 2 tinggal 6, kemudian yang keempat tinggal 5 karena sudah dipakai 3. Sehingga banyaknya bilangan yang bisa disusun adalah 5 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, itu adalah beberapa permasalahan yang bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan perkalian. Nah, nanti kalian bisa coba latihan soal ini. Bisa dicoba untuk memperdalam pemahaman kalian. Dan juga nanti latihan soalnya yang harus diupload itu sudah ada di e-learning, di bahan ajar kalian bisa lihat, nanti kalian bisa upload melalui tugas guru. Itu saja untuk materi aturan perkalian. Besok kita lanjutkan untuk materi berikutnya itu tentang permutasi. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.